Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita berikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa bersama di majelis ilmu. Terutama kita sedang mengkaji Syama'il Rasulullah atau akhlak Rasulullah. Semoga Allah izinkan kita hidayah itu meresap ke hati kita semua. Sekaligus kita bisa menteladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan kaji buku Syama'il Imam Baghawi. Kita sampai ke hadis yang ke-209. Bagi jamaah, baik juga untuk kalau ada handphone bisa di-download nih bukunya, itu insya Allah gratis. Ambil dari langsung itu di Syama'il Imam Baghawi, insya Allah akan muncul biar sekaligus bisa baca-baca. Di depan kita 209. Qala al-Baghawi rahmatullah alaihi, akhbarana Abu Muhammad al-Juzajani, qala amba'ana Abul Qasim. Nah, itu amba'ana ya. Qala amba'ana al-Haytham ibn Qulayb, qala akhbarana kalau ana amba'ana. Qala akhbarana Abu Isa, qala akhbarana Ahmad bin Abda ad-Dabbi, qala akhbarana Fudail bin Iyad an Mansur an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muntasiran min madlama dulimaha qat ma lam yuntahaku min maharimillahi syai'. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما atau ما لم يكن مأثما. Ya, hadis dengan sanad dari Imam Baghawi sampai ke Aisyah. Nah, salah satu perawi yang juga sangat terkenal ya, ada Fudail ibn Iyad. Dia seorang ahli ibadah, zuhud, zahid, dan punya banyak riwayat hadis Rasulullah. Terus ada Imam Zuhri, juga Imam Al-Hadith. Ada Urwah itu ponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi banyak sekali riwayat Aisyah itu diriwayatkan oleh Urwah ibn Zubair. Jadi Urwah punya saudara namanya Abdullah itu. Ini yang kita ijazahnya beda. Kalau Abdullah itu memang fokus di politik itu kira-kira. Kalau Urwah fokus di ilmu. Memang beda-beda keluarga sebentar. Abdullah bin Zubair pernah menjadi khalifah beberapa saat di zaman Muawiyah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlama, atau muntasir min madlama yakni menolong dalam arti mempertahankan atau menggugat dari menggugat atau membalas dari kezaliman yang ia terima. Dulimaha qad malam yuntahaku min maharimillahi syai', selama tidak ada satupun dari hukum Allah yang dilanggar. Fa idzan tuhika min maharimillahi syai', kalau ada sesuatu dari hukum Allah itu dilanggar, kana min asyatihim fi dzalika ghadaba, maka ia adalah orang yang paling marah dalam hal ini. Wa ma khuyyira baina amrayni,
illa ikhtara aisarahuma. Dan Nabi tidak dikasih pilihan dua pilihan kecuali ia milih yang paling mudah. Illa ikhtara aisarahuma, kecuali milih yang paling mudah. Malam yakun ma'saman, selama tidak dosa. Ya, hadis ini menjelaskan dua hal pokok dari sikap Rasulullah. Yang pertama, Rasul tidak pernah membalas dari kezaliman yang ia terima selama itu tidak melanggar hukum Allah, dalam arti tidak melanggar sistem dan aturan. Dengan bahasa lain, selama itu terkait dengan pribadi Rasulullah, maka Rasul tidak membalas. Jadi Rasul sudah selesai, kalau dalam bahasa sekarang namanya Rasul sudah selesai dengan dirinya. Untuk memahami bab ini mana perbedaan antara hukum sama pribadi. Ini untuk memahami aja gini, ada orang tua dibilangin pelit sama anaknya. Wah, papa mah pelit. Nah, seorang ayah atau ibu yang dibilangin pelit sama anaknya, kan rileks aja kan? Karena yang diserang itu pribadinya. Ini bocah mah kurang banyak aja uang sakunya. Nah, kita pasti punya pengalaman pelit-pelitin orang tua ya. Tapi beda lagi kalau anak ini begini. Aku nggak mau sekolah. Papa juga nggak ngasih duit. Kata tidak ngasih duit itu tidak serangan pribadi. Tapi kaitannya dengan aturan, yakni nggak mau sekolah, paham ya? Nah, di konteks ini seorang ayah tidak marah di kata-kata yang pertama. Apa mah pelit, nggak pernah ngasih duit, jajan mah dikit, Mama cuma aja. Mama duit mulu, paling kan gitu. Tapi begitu, aku mau sekolah, apa? Papa sih duitnya dikit, sekolah dan tidak ada uang saku. Itu namanya kalau pertama urusan pribadi. Kalau yang kedua namanya urusan aturan, bisa dipahami ya. Karena nanti ada beberapa case Rasul itu dituduhkan atau digibah dari luar, dianggap tidak adil. Tapi di konteks itu Rasul marah. Padahal kasus yang lebih keras ketika Badui itu menarik selendang Nabi sampai Nabi itu tampak kemerahan di lehernya, Nabi nggak kenapa-kenapa. Padahal sama-sama menyerang Rasul. Yang pertama, itu yang diserang adalah sikap hukum Rasulullah. Wa Nabi dianggap tidak adil. Artinya Nabi sebagai Nabi dan sebagai yang mengepalai urusan pembagian harta, zakat dan papasan perang, dianggap tidak adil. Ini maknanya aturan. Sementara kalau yang kedua kasusnya ada orang minta harta ke Nabi, yang disakiti pribadi Nabi bukan hukum. Jadi dipahami ya. Dan sama-sama menyerang Rasulullah. Jadi ada sosok Nabi yang mewakili hukum dan ada sosok Nabi yang mewakili pribadi. Contoh lagi kalau mau di case-nya. Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu ke Rasulullah. Yang dicemburui Rasulullah. Di kasus banyak. Misalnya pada waktu Rasulullah menikahi Ruqayyah. Pada waktu Rasul agak lama di rumahnya Zainab. Kan setiap sore itu Rasul keliling ke istrinya. Nah, suatu saat rumah Zainab agak lama. Ternyata di rumah Zainab itu Zainab ngasih roti sama madu, kan harus diselesaikan makannya, karena disediakan. Nah, ternyata Aisyah sama Hafsah itu sudah nunggu lama, kan? Aisyah rumahnya kan paling ujung arti yang paling dekat dengan urusan mimbar itu. Itu Aisyah rumahnya di situ. Nah, ketika Rasul datang masuk, itu cemberut, yang diserang Rasulullah. Tapi beda ketika waktu Rasul menikahi Ruqayyah, Aisyah bicara, dia pendek. Itu Rasul marah. Karena ini aturan yang
langgar, bisa dipahami kira-kira. Jadi kembali, Rasul itu kalau dapatkan serangan yang bersifat pribadi, kedoliman bahasa kita namanya serangan bahasa sekarang ya, itu Rasul nggak kenapa-kenapa, bisa aja. Makanya banyak case ada Badui yang narik Rasulullah dan beberapa case yang juga sangat terkenal. Yang diangkat Aisyah itu salah satunya Badui itu ya yang paling terkenal. Tapi begitu urusan hukum dilanggar, meskipun lewat Rasulullah, tapi kaitannya hukum, itu Rasul orang yang paling marah. Termasuk jika yang melakukan itu istrinya. Rasulullah SAW suatu ketika makan di salah satu rumah istrinya. Dan ketika makan itu datang makanan dari istri yang lain, tangan Rasul dipukul. Nggak kenapa-kenapa Rasul. Karena ini pribadi Rasulullah. Atas kecemburuannya. Karena tidak ada pelanggaran di konteks ini. Itu adalah ekspresi dari kecemburuan. Beda ketika nyebutin madunya apa baru jadi perkara. Bisa dipahami ya kira-kira. Beberapa case orang yang nanti ya disebut kelompok munafik atau nanti bahkan sebagiannya masuk Khawarij ya dari case-case dengan Rasulullah itu menyebut Rasul tidak adil atau adillah ya Muhammad. Itu Rasul marahnya tak terkira. Kenapa? Karena yang diserang adalah ketetapan Nabi atas pembagian pampasan perang. Itu bab aturan, bukan pribadi Rasulullah, pahamnya. Lain seorang Badui yang menarik selendang Rasulullah, itu tentang pribadi Rasul. Nah, pelajaran untuk kita bahwa hendaklah kita bisa meniru kalau urusan pribadi, maafin aja. Tidak pantas orang mukmin ruwet urusan pribadi. Tapi kalau urusan aturan, tegak. Jangan dibalik. Aturan kau relax aja, pribadi kau tuntut. Nah, kalau secara kedewasaan, ya kalau kita kajian sikap ini sikap luar biasa. Orang yang masih terganggu urusan pribadinya itu dalam bahasa leadership, dia belum selesai dengan dirinya. Contoh gini, kenapa seorang ibu dan ayah tadi ketika dikata-katain sama anaknya pelit, kok nggak sakit hati? Kenapa selama ini ayah ibu emang udah ngasih mulut? Emang dia nggak pelit, dan anak-anak tahu bapaknya nggak pelit. Tapi suatu ketika, ini bocah, Pak uang sakunya nambah ya? Enggak, segitu aja. Papa mah pelit. Ini omongan sebenarnya bukan karena bapaknya nggak ngasih, karena nggak ngasih, tidak seperti yang diinginkan oleh. Jadi ayah sudah nggak butuh, ayah pada posisi secara mental tidak butuh pengakuan dari anaknya bahwa dia itu dermawan, karena faktanya memang dermawan. Paham ya? Lain halnya ketika faktanya pelit, pasti marah. Ketika faktanya itu mah pelit, bilangin sama apa pelit? Apa? Karena memang faktanya pelit. Jadi orang yang masih terganggu pribadinya itu sebenarnya karena dia memang belum selesai. Dia masih punya masalah. Kalau mau contoh gampang bab mental nih ya, ada orang memang paling pinter banget di kelas, ini paling gampang nih ya. Terus dibilangin, lo bodoh banget sih, gini aja nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah. Omongnya orang ya satu-satu ya nggak bisa lah. Paham ya? Karena dia orang paling pinter di kelas. Ada orang yang setengah pinter. Nilai 8,7, 8 setengah pinter tuh. Bodoh nggak, pinter nggak? Apa ya lo, bodoh banget. Apa? Enak aja lo kata-katain. Gua mah nggak bodoh-bodoh amat kayak lo. Ya karena dia setengah pinter, paham ya? Dia masih butuh pengakuan. Nah, kalau nanti antum naikkan kelasnya secara kelas, kalau Anda masih terganggu pribadimu diserang, sebenarnya Anda itu sama dengan yang mengganggumu atau Anda di bawahnya.
Kalau Anda di atasnya, Anda tidak terganggu. Itu otomatis mental itu. Tadi, ayah yang sangat bonafit, emang dia sangat dermawan, emang baik sama anaknya, sama cucunya, sama siapapun, memang baik. Terus suatu ketika tadi, dibilangin sama cucunya atau anaknya, "Ma, eyang mah pelet. Segini mulu kasihnya." Ya, kamu ini mah kurang mulu. Pasti dia nggak terganggu, bener ya? Karena ayah ini, yang ini sudah jauh di atas putranya atau cucunya. Pemberiannya sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupin. Tapi emang kalau dia memang selevel, contoh tadi, teman sama teman, terganggu dia pasti. Paham ya kira-kira? Jadi, sikap Nabi ini menunjukkan banyak hal. Yang pertama, yang paling gampang adalah bahwa ia sangat pemaaf. Itu makna yang paling gampang dipahami. Nabi pemaaf dan lapang dada. Jadi ya namanya lapang dada. Kenapa kok kita sakit hati? Ya karena sempit dadanya. Kalau lapang memang nggak kenapa-kenapa. Kalau lapang, kenapa nggak kenapa-kenapa? Lah emang lapang kan? Gini lah. Ini kan areal antum ini kan luas nih ya. Ada orang lewat, nyenggol nggak? Ya enggak lah, wong luas kayak begini kan. Coba kalau cuma satu gang, yang gang senggol di Jakarta ya, kita lewat 2 orang, mepet nggak? Kena. Jadi Anda terganggu karena mentalmu segini. Terganggu. Paham ya? Baru ada terganggu. Termasuk di konteks dakwah, dikit-dikit terganggu. Biarin aja. Kemarin ada orang bilang panjang lebar Ustadz gimana? Ya biarin aja, namanya juga mau ngomong. Gitu, paham? Gak usah terganggu. Fokus saja kita ke agenda kita. Kecuali itu urusan hukum Allah, baru beda lagi urusannya. Urusan lain nggak usah terganggu. Tapi ketika hatimu lapang, boro-boro orang tato lewat, orang 10 aja nggak nyenggol. Betul ya? Sama. Hatimu ini lapang. 1, 2, 3, 4. Ya nggak kesenggol, ya relax. Serius pahami ya? Clear, itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan level mental Nabi jauh di atas umatnya. Level mental, nah, dia Nabi, nggak level. Kalau misalnya kita bahasa analisis leadership ya, ada bos besar yang sudah selesai dengan dirinya. Terus digibain sama anak buah yang di bawah. Mah bosku mah panjang lebar. Yang nggak biasa, yang nggak kenapa. Udah jauh di atas. Paham ya? Pelajarannya untuk kita, latihan naikin mental. Ini ngomongnya gampang ya, serius. Salah satu yang menjadi PR kaum muslimin hari ini itu adalah mental. Mentalnya itu rendah. Banyak orang ilmunya luas, mental rendah. Kalau di lapangan itu, ilmu sedikit, mental tinggi, itu lebih menang daripada mental rendah. Sering kan terbayang antum ya, kalau sedikit keluar dari tema saya. Pernah kan antum nonton film? Ada seorang petarung, itu bisa paksa ilmuwan besar mengikuti betul ya? Ada ilmuwan menemukan sesuatu, kemudian dipaksa oleh seorang apalah, leader apa gitu, paham ya? Entah mafia, entah apa. Si ilmuwan ini kan ketakutan, betul ya? Akhirnya ngikutin prosesnya. Kenapa nggak ngelawan? Bab mental. Paham ya kira-kira? Jadi pelajarannya adalah mentalnya harus naik. Dan bab ini jauh lebih penting daripada sekedar memahami bahwa tidak terganggu oleh kedoliman yang diterimanya. Supaya nggak terganggu itu mentalnya dinaikin. Jadi mentalnya emang di atas masyarakatnya, itu namanya kulukum ra', setiap kalian leader itu. Karena di konteks ini ketika naik, mentalnya tidak naik,
maka sedikit-sedikit pasti marah. Tadi saya katakan tadi, kenapa ayah enggak marah dibilangin sama anaknya? Karena ayah ini ngerasa ayahnya. Coba begitu ayah tirinya, marah dia. Seorang adik ya, ketika kelas 1 sama kelas 2 SD, dibilangin sama adiknya, bilang, wah, kakak mah jelek. Marah nggak? Marah, karena sama-sama kelas 2 sama kelas 1. Cuma kakaknya ini perguruan tinggi, adiknya TK. Apa-apa, kakak mah jelek. Ya biasa aja, Allah. Kecil-kecil udah bisa ganggu orang. Kenapa? Dia merasa dia anak perguruan tinggi. Ini bab mental, antum paham ya? Nanti kalau antum udah sering bergaul, orang ini bab mental. Dan yang menjadi PR hari ini kita itu bab mental. Kalau ilmu kaum muslimin udah banyak, tapi mentalnya enggak. Maka Anda dapati sering, kenapa ada orang kok ilmunya banyak, kok bisa mentalnya? Bukan mental pemenang, dan bukan mental petarung. Sehingga gampang sekali dimanfaatkan oleh agenda orang. Yang ketiga analisisnya bahwa di samping lapang dada sebagai bab utama dari hadis ini, ada bab naiknya mental itu bahwa dalam konteks etika dan moral tidak pantas seorang leader, maksudnya posisi sebagai pemimpin, itu kemudian ngurusin perkara sepele. Hanya urusan pribadinya, itu secara etika nggak pantas. Masa ada bapak bisa tengkar sama anaknya gara-gara urusan kata-kata pelit di pagi hari. Ini kamu nih bapaknya apa tetangganya? Paham nggak kira-kira? Masa ada bapak itu marah gara-gara rebutan kue di pagi hari pada waktu sarapan. Papa mah ini dong pak, pantas nggak kira-kira? Kalau secara etika, seorang nabi marah dikata-katain sama orang X, ya tidak pada posisinya. Nah, kita ngikuti Rasulullah, seorang mukmin yang telah didoktrin menjadi dai, paham ya? Terus leader, ini yang doktrin ini yang nggak keluar. Makanya salah satu kritikan dari seorang pemikir, saya agak lupa namanya. Dia orang Arab tapi tinggal di Amerika. Dia mengatakan yang belum diajarkan oleh para ulama terhadap kaum muslimin itu adalah nilai. Yang diajarkan itu baru ilmu, bukan nilai. Nilai itu pasca ilmu. yakni ilmu yang telah menjadi sesuatu yang akan dikerjakan dan dipegangi, itu namanya nilai. Yang saya ajarkan namanya nilai. Kalau saya bacakan hadisnya, namanya ilmu. Terkadang ilmu nggak sampai menjadi nilai. Ada orang tahu halal haram, tapi ngelanggar, itu namanya baru tahu tentang halal haram, tapi tidak punya nilai halal. Dan ini nggak sedikit orangnya. Kalau dalam bahasa lama itu, orang yang belum selesai hatinya, baru selesai otaknya. Nanti ilmunya dipaksa mengikuti hatinya. Terjadilah namanya mengakali hukum. Sering terjadi enggak? Terjadi enggak sedikit tuh. Para ahli fikih ngakali hukum. Nah kalau di luar sana ya orang ahli hukum ngakalin hukum. Karena dia sebenarnya bukan orang yang taat hukum. Tapi dia tahu hukum, maka dia akali hukum. Itu namanya belum punya nilai ketaatan. Baru tahu pengetahuan tentang hukum. Nama nikis. Jadi ada tadi kan kita itu didoktrin oleh agama sebagai dai. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kemudian Rasul mengatakan kullukum ra, kalian itu para leader. Nah, leader dai enggak pantas ngurusin gini enggak pantas. Masalah personal aja terganggu. Paham ya kira-kira? Misalnya mohon maaf nih, masalah mobil keserempet. Lah masa marah-marah biarin aja. Enggak levelmu gitu loh. Mobilnya serempet ya sudah. Masukin aja ke nota apa? Ke asuransi sudah Pak,
pergi aja. Kayak orang bener ya. Tapi coba kalau itu perilakumu, orang bisa respect. Langsung bisa kalau dia orang kafir, bisa masuk Islam nggak kira-kira? Orangnya itu keren banget. Ini yang perlu kita kemukakan dalam kehidupan sehari. Yang selalu saya katakan di sini, berislam itu bukan hanya hukum. Berislam itu ada nilai, ada etika, ada perilaku yang mulai menjadi concern pelajaran kita di pagi hari ini. Karena memang syama'il Nabi. Bahkan kalau kita urut-urutan beragama, hukum itu datangnya belakangan. Kapan? Di Madinah. Lawang sholat aja itu baru wajib setelah Isra Mi'raj, betul ya? Sholat 5 waktu itu loh. Setelah Isra Mi'raj, berarti setelah tahun ke-10 kenabian. Sebelumnya apa? Sholat aja 2 rakaat biasa. Puasa kapan diwajibnya? Setelah 14 tahun, yakni karena 2 tahun di Madinah. Tahun kedua, bukan 2 tahun di Madinah. Itu baru ada puasa. Zakat nggak jauh dari tahun itu. Sebelumnya apa? Sebelumnya infak aja, nggak pakai aturan baku. Jadi sebelumnya apa yang diajarkan Rasulullah? Tauhid dan akhlak. Jadi ketika ada seluruh ayat tentang qul la ilaha illallah, apa? Tentang ayat-ayat mulai Al-Baqarah sampai Al-A'raf itu kan bicara tentang tidaklah seorang nabi kecuali akan mengatakan la ilaha illallah ya. Ana ibudullah wa la tusyriku bi syai'a. Itu tuh ayat tentang tauhid. Dan dalam sirah Nabi mengatakan, selalu mengatakan qul la ilaha illallah. Tapi pada saat yang sama kita dapati ada hadis yang sangat terkenal. Ini tuh dikatakan oleh Rasulullah di awal-awal dakwah, yakni bu'itsul utamimah makarimal akhlak. Jadi saya mendapatkan rumusan yang luar biasa di dalam apa yang pertama kali kita harus sodorkan ke masyarakat. Termasuk masyarakat muslim. Termasuk masyarakat sekuler. Sekuler itu kan belum sempurna Islamnya kan? Mirip-mirip. Udah Islam separuh, Islam kufur separuh. Jadi tauhid itu ada hal yang paling memisahkan Islam dengan yang lain. Tauhid. Karena yang lain syirik. Atau yang lain nggak beriman sama Allah. Dan akhlak itu adalah hal yang paling menyatukan kita dengan siapapun. Jadi ibarat kalau kita bermain itu, kita bermain orang tinju, memukul dan merangkul. Itu teknik paling piawai sampai sekarang. Kalau ingin menaklukkan orang, pukul dan merangkul. Jangan rangkul mulu, kau nggak bisa menaklukkan dia. Mukul mulu, ya dia kabur darimu. Pukul dan dirangkul. Kita akan ajari mereka tauhid, sesuatu yang tauhid. Tuhanku enggak Allah, makanya Allah. Lu Tuhanku kan 3, makanya 1. Wah, nggak bisa aku. Aku kan baik samamu. Aku hormati kau. Aku muliakan tamu. Aku berderma. Aku murah senyum padamu. Tapi kan kamu baik. Iya kan aku baik. Keren juga kamu ya. Tapi aku maunya tauhid. Ya udah deh, aku mau. Paham kira-kira. Dan di lapangan belum. Kita gagal memahami strategi dakwah. Kita asik dengan tradisi berjalannya aja. Sehingga akhirnya ya secara praktek ya Islam hanya hukum aja. Atau secara agenda nggak menang agendanya. Karena gagal memahami Rasulullah kalau gitu. Gagal memahami Rasul. Dan itu terlalu gampang. Kenapa kita gagal memahami Rasulullah? Lala iya. Wong baca Sama'ilnya nggak pernah. Baca Rasulullah aja juga jarang. Tiba-tiba kita ketemu langsung. Kalau kita baca kitab yang paling bawah, kita butuh hal. Langsung bersuci. Gak ketemu sosok Rasulnya. Makanya saya promosikan betul Sama'il itu. Setelah ada sirah Rasulullah yang menggebu-gebu kita,
ada syama'il yang indah. Karena kalau baca syama'il itu indah, kalau baca sirah kan, kalau baca fikih ya kaku. Ya, meskipun setiap ilmu pasti ada kelebihannya dan posisinya masing, dipahami ya. Jadi sikap ini secara moral sangat dianjurkan karena apa? Tidak pantas seorang dai, seorang leader, kemudian masih bertengkar urusan bab kaki. Nah, ini ngomongnya gampang, prakteknya kita masih sering terganggu. Sedihami insya Allah ya. Jadi di lapangan kalau kita prakteknya kayak gini, dan saya bayangkan kalau ada sosok orang seperti Rasulullah ini, zaman itu ada di tengah orang kafir, tertarik nggak masuk Islam? Saya suka mengatakan, tongkrongan Nabi aja membuat orang bisa masuk Islam. Tongkrongannya aja, tongkrongannya. Nah, kita tongkrongannya orang bisa muntah. Jadi mencontoh Nabi bukan hanya mencontoh ibadahnya, mencontoh tongkrongannya. Gitu. Makanya kan makruh bagi mukmin bau, betul nggak? Karena Nabi itu wangi. Gitu. Makruh hukumnya kita itu kemproh atau kemproh ya, berantakan. Karena Nabi itu rapi. Gitu. Apalagi, kenapa disunahkan sisiran? Karena Nabi itu rambutnya rapi. Segitu-gitunya cara mengikuti Rasulullah. Apalagi Nabi SAW kalau bicara seperti apa, kalau duduk seperti apa, itu bagian dari sunnah-sunnah yang harus, dan itu berpengaruh besar terhadap capaian tegaknya agama. Bahkan yang renyah-renyah gitu lebih besar pengaruhnya daripada yang besar-besar. Yang besar kayak khusyuk apa, itu kan urusanmu sama Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, jadi setiap kondisi memang punya tempatnya masing-masing. Yang kedua dari hadis ini kita mendapatkan perilaku yang besar, yakni bahwa Nabi kalau urusan hukum dilanggar maka Nabi marah. Jadi pesan kepada kita nih akhlak yang kedua yang harus kita atur dari sini adalah bahwa kita harus marah kalau ada hukum hilang. Jangan malah diam. Seorang yang diam atas pelanggaran hukum itu adalah setan yang bisu. Yakni dia setan sebenarnya, membiarkan kemungkaran berjalan. Nah, berarti bab ini adalah sebelum adanya nahi mungkar, itu ada bab namanya marah atas pelanggaran hukum. Itu bab. Kalau nahi mungkar, itu sudah melakukan bab dakwah. Kita bicara perilaku sikap. Kita harus marah dulu. Kalau orang nggak punya marah, nggak mungkin nahi mungkar. Ini yang kemudian marah itu bukan sesuatu yang dihilangkan dari manusia. Tapi marah itu dikelola. Ada 4 rumusannya. Alasan marah harus tepat. Alasan marahnya harus tepat. Kedua, ekspresi marahnya cepat. Waktunya tepat, tempatnya tepat. Itu marah sunnah. Kira-kira gitu. Alasan marahnya ada pelanggaran. Makanya itu bedain tadi. Kenapa waktu Aisyah menyebut Ruqayyah itu pendek marah, padahal ketika Rasul dibuntuti, Rasul nggak marah. Karena yang ini tidak pelanggaran hukum, yang ini pelanggaran hukum. Paham ya? Sampai Rasul mengatakan, jika kalimatmu itu ditaruh di lautan, maka laut jadi hitam. Padahal Aisyah orang yang sangat dicintai Rasulullah itu dasar sekali. Cinta tidak membuatnya buta akan masalah hukum. Kita ini kan ngaco. Kalau udah suka, buta hukum. Kalau udah benci, buta aturan. Makanya suatu ketika Ummi Salamah bercerita tentang suatu ketika Ummi Salamah radhiyallahu anha
tidur bersama Rasulullah SAW. Di tengah tidur itu Ummu Salamah haid. Maka kata Ummu Salamah, maka aku keluar dari selimut dengan pansalal tuh, ya maksudnya saya itu kayak ular gitu, maksudnya keluar dari. Kata Rasulullah, tetaplah kamu di situ, tapi kuatkanlah ikatan pakaian bawah. Artinya tidak masuk ke area itu. Sebelum itu bisa. Kata Ummu Salamah ngomentari gini, menceritakan hadis ini. Jadi boleh orang tidur bersama orang haid, ya, dan boleh melakukan berjumpa dan lain sebagainya. Tetapi Ummu Salamah mengomentari, tapi siapa orang sekuat Nabi dalam mengendalikan syahwatnya? Nah, maksudnya Nabi itu bisa pas di yang boleh, tidak keterusan. Makanya kasus ketika Rasul mencium salah satu istrinya, kemudian keluar sholat tanpa wudhu, Imam Syafi'i nggak mau ngambil risiko, batal aja sudah. Kenapa? Siapa orang sekuat Nabi mempertahankan syahwat? Karena Imam Ahmad masih ambil risiko. Yang nyium dengan syahwat batal. Yang cium tanpa syahwat tidak batal. Ya, bahasa lainnya, yang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa syahwat tidak batal. Kalau ada syahwatnya gitu, berarti batal. Persoalannya siapa yang bisa pastikan tidak sernya? Paham kira-kira? Imam Syafi'i nggak mau ambil risiko. Pokoknya sentuhan batal. Lo gini aja kan, lo mau sholat, cium dulu istri lo. Seru nggak kira-kira? Sayang aku mau sholat. Seru nggak kira-kira? Kalau enggak, berarti lo sakit. Berarti bukan istrimu jangan, dengan adikmu itu jangan-jangan. Kecuali nggak nyium, kecuali misalnya sentuhan nggak sengaja di dapur gitu, masuk di akal gitu. Makanya Imam Syafi'i nggak mau ambil risiko kan, pokoknya sentuhan batal aja udah. Jadi maksudnya Rasulullah itu punya kemampuan kendalikan emosi itu persis di batas boleh. Di batas boleh, meskipun cintanya yang luar biasa kepada Aisyah. Aisyah salah, tegur. Bukan berarti didiamkan. Jadi, karena apa? Aturan hukum dilanggar. Ali bin Abi Thalib itu orang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sebagai Allah dan Rasulnya mencintainya, ya kan? Masih ingat nggak pada waktu Haris di Bani Quraidah, saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintainya. Saya nu'ti ar-rayata ghadan liman yuhibbullah wa rasul wa yuhibbuhullahu wa rasul. Wa sayaftakullahu bihi, dan Allah akan menangkan perang ini dengannya. Semua orang. Ternyata Rasul mengatakan, "Aina Ali?" Padahal orang itu sudah nongol-nongol, bahkan kata Umar, aku angkat kepalaku setinggi-tingginya agar aku diperintah oleh Rasulullah. Ternyata Rasul mencari orang yang bahkan gak ada di situ. Aina Ali? Di mana Ali? Kemudian, ya sakit ya Rasulullah, sakit matanya. Suruh datangkan dia, langsung dikasih ludah Rasulullah, sembuh seketika. Nah, dari situlah obat mata itu ludah. Nah, dari situ. Dan benar, dikasih ludah Rasulullah, sembuh. Nah, yang kasih ludahnya Rasulullah, kasih ludah itu, kabur dia. Jadi kami ulangi lagi, orang yang jelas dinyatakan bahwa Allah Rasulnya mencintainya, begitu Rasulullah masuk ke rumah Fatimah dan Ali nggak ada di rumah, Rasul nyari. Begitu kedapatan Ali bin Abi Thalib di masjid dan tidur di masjid, kum ya Aba Turab. Jadi Nabi itu meskipun cinta, tidak menghentikannya untuk menegakkan aturan. Dan ini salah satu yang wajib kita contoh. Jadi pelajaran pertama tadi, bahwa jika salah satu akhlak Nabi, yang kedua dari hadis ini adalah bahwa kalau ada aturan dilanggar, maka Rasul itu marah, paham ya? Cuman marahnya supaya tepat,
ada 4 kualifikasi yang gampang kita terjemahkan. Alasan marahnya itu apa? Ya, ini jika hukum Allah marahnya gimana, ekspresi marahnya. Rasul itu kalau marah cuma 3 ekspresinya. Pertama, memerah wajahnya. Kedua, memerah wajahnya plus ada ungkapan. Yang ketiga ini, tapi ini saya belum ketemukan riwayatnya, tapi dikatakan oleh Syekh Habib Al-Jufri, ya, salah satu ulama di Mesir yang sangat terkenal. Ceramahnya luar biasa. Apa namanya? Inspiratif, apalagi kalau sudah menceritakan tentang Rasulullah. Dia kan memang keturunannya kan luar biasa. Saya kalau mendengarkan beliau bicara tentang Rasul, apalagi mensifati fisiknya Rasulullah, itu bisa persis gitu. Namanya juga anak turunnya. Beliau mengatakan salah satu ciri Rasul marah itu kalau selendangnya ditenteng. Kalau selendangnya dipakai, itu berarti Rasul marah. Kalau sudah ditenteng, itu berarti Rasul marah. Jadi Rasul itu marah tampak dari wajahnya memerah. Yang kedua, memerah dan ada ungkapan. Ungkapannya beberapa pilihan. Yang terakhir, nenteng selendang. Nenteng serban itu loh. Nah, ditenteng, ini berarti marah Rasul. Tapi saya nggak ketemu di mana ini dapatkan kesimpulan itu. Nah, jadi kalau hukum dilanggar, maka harus, cuman ekspresinya ya. Yang ketiga, waktunya kapan dan tempatnya kapan. Jangan sampai marah yang bagus itu waktunya nggak cocok. Ya, akhirnya malah tidak. Karena inti dari marah itu selesainya masalah yang dimarahi itu, bukan sekedar dimarahi. Iya. Nah, pelajaran yang juga penting dari kaitan akhlak Rasulullah yang marah karena hukum dilanggar itu adalah kita hendaklah bisa mengelola emosi tepat pada aturan syariat, baik benci atau suka. Benci atau suka itu pas di aturan syariat. Kapan benci itu dijalankan dan kapan suka dijalankan. Tidak boleh atas nama suka, engkau sampai tidak sanggup melarang kemungkaran yang dikerjakan sama yang kau cintai. Atau sebaliknya, jangan sampai karena kau benci, kau tidak dukung kebaikan dari orang yang kau benci. Makanya ada ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu membuat kau tidak adil pada kaum. Pelajaran ketiga ya. Salah satu akhlak Nabi yang juga ada di hadis ini, hadis sunnah adalah bahwa Nabi kalau dikasih 2 pilihan, milih yang paling mudah. Ini keren banget. Kalau saya mau guyon, lo pada yang sekolahnya tinggi, jangan bangga bersikap rumit. Karena rumit suka dijuduli ilmiah. Paham ya? Profesional ilmiah itu terkadang hanya menjadi judul dari sikap rumit Anda. Karena antara ilmiah sama profesional itu tidak serta-merta harus rumit. Paham ya? Ini contoh profesional. Secara profesional, orang kalau melanggar hukum itu harus menerima surat tilang dan ikut ke pengadilan. Lah repot amat. Kenapa tidak clear saja? Kalau orang melanggar clear, Pak melanggar, ini aturannya. Ini garis, roda Bapak ada sebelah sini. Clear ya, aku foto. Oke? Polisinya, ini aku bawa ATM. Gesek. Langsung masuk ke negara. Simple nggak? Itu gampang. Dan itu profesional. Suka kita tidak ngebedain antara rumit, ilmiah sama profesional. Kabar buruknya, orang semakin tinggi ilmunya, itu semakin rumit berpikirnya. Makanya kenapa di lapangan orang-orang gitu kalah. Karena nggak simpel. Dan betul, saya belajar betul dari sikap ini. Qadarullah kan, saya juga akademisi ya. Meskipun sekarang saya sudah tidak lagi di kampus per semester kemarin. Mau masuk kampus baru lagi. Akademisi sejak tahun 98, saya kan ngajar di kampus. Berarti masuk kategori akademisi. Saya juga peneliti di lembaga penelitian. Tapi saya praktisi. Dan sepanjang saya berjalan di
area-area yang sangat berbeda ini. Dan saya juga bersama masyarakat di majelis-majelis kayak gini ini, termasuk majelis masyarakat yang di desa-desa gitu. Itu yang paling susah itu. Ceramah di desa itu susah banget. Apalagi ceramah ke kampung di Sunda, repot. Saya kan Jawa banget. Saya pernah ceramah tahun berapa itu, tahun 2000 berapa. Di daerah kampung yang sekarang dekat sama pondok saya itu. Kata si yang ngundang, Ustadz mah kurang seri. Apa sih seri? Seri maksudnya kurang lucu, kurang hangat. Padahal kalau ini udah luar biasa kan. Karena ternyata pelajarannya, banyak orang hebat itu ternyata terjebak kepada sikap rumit. Ilmiah menurut antum itu rumit menurut masyarakat. Ilmiah menurut antum itu rumit menurut masyarakat, ya. Yang gampang, yang menurut antum itu kurang ilmiah, masyarakat namanya gampang. Paham ya? Rumusnya kan kita tidak mungkin ilmiah dan tidak mungkin salah kan? Maka jadilah orang benar, ilmiah yang gampang. Itulah bedanya cendekiawan sama ulama. Serius. Kalau ilmuwan, cendekiawan itu perkara gampang dirumitkan. Antum lihat itu. Analisis terhadap peningkatan kapasitas TK di Tangerang. Tesis doktoral. Susah amat dianalisis, panjang cerita. Kata si gurunya, udah gitu aja. Lah kok bisa maju? Ya udah pokoknya anak-anak tak gituin. Teorinya gimana? Nggak ngerti Ustaz. Itu gimana? Kok murid-muridmu kok bisa jadi bisa hafal Quran, bisa apa? Ya udah Ustaz nggak tahu, pokoknya aku suruh aja. Gitu. Ustaz ada apa? Nggak ada apa-apa. Gitu aja. Dianalisis sih, oh ternyata dia punya seni berkomunikasi. Ternyata dia itu kalau ngajar itu pakai moral yang tinggi. Banyak dikasih teori. Itu namanya merumitkan perkara mudah. Nah kalau ulama itu memudahkan perkara rumit. Ya, Rasul memberikan contoh nih. Ya Rasulullah, aku dengar utusanmu ngomong bahwa saya harus menyaksikan la ilaha illallah, betul. Bahwa saya harus mengatakan Muhammad Rasulullah, betul. Saya wajib salat, betul. Wajib zakat, betul. Dah, saya nggak nambahin. Kata Nabi, masuk surga kalau betul. Simpel kan? Jadi menurut hadis itu, berislam itu cuma 5 doang aja itu. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Udah. Ya Rasulullah, saya adalah laki-laki yang sangat. Bolehkah saya masih zina? Bayangin aja, cuy. Yang penting kamu jujur. Wow, ternyata Islam itu gampang. Suruh jujur doang. Enak kan? Begitu mau zina. Nah kalau nanti ditanya sama Rasul gimana? Masa zina? Kalau bohong, nah karena aku suruh jujur. Jadi dikunci lewat hal yang paling mudah. Ya Rasul, kasih aku nasihat yang nanti aku nggak punya nanya ke orang lain. Kul amantu tsumastaqim. Saya beriman, istiqomah. 2 aja, iman, istiqomah. Dah. Oh gampang, ya iman istiqomah. Dah. Oh ya, iman istiqomah. Itu mencakup semuanya. Paham ya? Jadi secara umum Nabi itu memang mudah orang. Ya. Mirip Al-Quran. Al-Quran itu kitab ilmiah. Tapi orang yang paling bodoh, insya Allah paham Quran. Dan yang paling pintar paham Quran. Quran itu kau tafsiri 2000 jilid masih cakup. Dipahami orang awam, qul huwallahu ahad, ya udah. Paham ya kira-kira? Nah, di hadis ini semakin menunjukkan bahwa Nabi memang orangnya mudah. Karena kalau dikasih pilihan, pilih yang paling mudah. Dan Nabi juga memang orangnya mudah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW rajulan sahlan, Nabi itu orangnya mudah. Jadi jangan merasa sunnah kalau kita rumit. Sunnah itu mudah. Imam Malik berkata, kalau aku dimintain fatwa, tak kasih fatwa yang mudah. Makanya di rumah itu suka saya kasih tahu,
Bi gimana? Boleh. Tapi anak-anak itu suka melihat perilaku orang itu. Kalau untuk pribadinya harus yang hati-hati, yang paling. Tapi kalau untuk orang biarkan yang mudah. Dan mudah itu diterima. Orang nggak suka yang rumit. Perkara benar kalau rumit ditolak. Salah kalau mudah gampang. Kenapa orang terkadang masih lebih suka bayar nitip? Ini orang bener yang nggak mau sulit. Sorry ya Pak, saya nggak nyuap, saya nitip. Saya nggak punya waktu. Sok. Katanya legal kalau nitip. Ini tilangnya nitip. Mana? 250. Deal? Nitip ya. Bukan suap. Tolong sampein ke negara. Kenapa? Karena sidang itu nggak semua orang sanggup melakukan. Makanya usul saya ke Bapak ini ikuti Malaysia, nggak pakai sidang. Udah pokoknya salah aja udah. Lama amat mikirnya 250 aja kok ruwet. 250 bagi orang, ya mendingan kita ngantor di sehari di kantor jelas-jelas dapat 2 juta, betul? Antum-antum kan sehari 1 juta, gajinya antum 40 juta. Udah, nggak apa-apa deh, untuk Pak. Daripada aku ngantor apa? Sidang. Tentu masing-masing orang punya sikap ya. Bab ini hanya contoh ini aja, Pak. Contoh guyon aja ya. Artinya ada orang yang merasa sidang gampang aja, apa? Ada orang silakan aja. Tapi di negara-negara maju kan nggak gitu. Sesimpel itu, barang bayar tilang pakai e-banking, macam-macam, simpel aja. Jadi kami ulangi lagi, sikap ini bagus, kita praktekin di dakwah, di masjid. Nah, termasuk kalau Anda ingin menggrab anak-anak muda, jangan pernah bersikap rumit, nggak ada yang mau. Anak muda itu kalau ingin ke masjid, kasih mainan di masjid. Kalau nggak main, nggak anak muda. Asal mainannya nggak sampai haram aja lah. Kasih apa mainan di sini kayak di area yang masih boleh secara adab ya, jangan di area ibadah. Kan masjid itu luas, ada lapangan, ada macam. Kasih kayak badminton kayak apa. Jangan di sini badmintonnya. Anak kalau masih ada. Supaya anak-anak gue seneng banget. Apa saja kayak anak sekarang nggak suka yang rumit. Anak sekarang sukanya yang simple. Rumit kabur. Jadi perlu kebijaksanaan bagi pengelola masjid untuk bisa. Dan ini menjadi dasar bahwa Nabi itu kalau dikasih pilihan milih yang paling mudah. Sehingga bahkan para ulama mengatakan kalau ada 2 mazhab pilih yang paling mudah, ini dasarnya. Mazhab mudah. Udah yang mudah aja. Rasul suka yang mudah kan. Dan ini sikap yang luar biasa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengikuti jamaah dari Jumat sekitar 50. Oh, Masya Allah. Ya. Pertanyaannya bagaimana menaikkan value atau mental pada diri kita, serta bagaimana supaya bisa menginternalisasi ke dalam diri kita, jadi tidak hanya sebatas perkataan itu. Ini 1, 2, 3. Itu dulu ya, 1 dulu ya. Itu dulu dijawab aja ya. Yang pertama, untuk menaikkan mental itu yang paling gampang teori zuhud. Zuhud itu apa sih? Saking fokusnya akhirat, dunia nggak masuk. Kenapa kita turun mental? Karena kita ingin itu. Kita ingin dapat tepuk tangan, kita ingin dapat posisi, kita suka dapat duitnya, turun mental. Lah kalau nggak butuh, beda aja, bener nggak kira-kira? Orang kalau nggak butuh naik nggak kelas mentalnya? Orang nggak butuh. Nah nggak butuh itu bisa karena udah terlalu kenyang, atau karena emang dari awal udah nggak butuh. Nah mukmin itu dari awal udah nggak butuh. Dalam arti bukan nggak butuh dalam arti memang saking fokusnya ke akhirat, jadi dunia ya udah. Misalnya nih, konteks langsung aja, persaingan karir di kantor. Itu menjadi sangat tersinggung Anda, karena Anda sangat menantikan. Betul ya? Perebutan posisi GM misalnya gitu. Terus ada kontestasi. Itu kan kalau Anda sangat menginginkan, ketersinggungan kan? Tapi kalau Anda relax aja, ya kita kerjakan bagi proses saja.
Mas, gitu-gitu amat, ya nggak apa-apa lah. Aku aja ya serah, ya serah pimpinan lah. Kalau aku sih nyantai aja Mas lah. Itu nggak kira-kira. Yang kedua, menaikkan mental itu bisa dengan bacaan doktrin-doktrin Nabi yang memang menempatkan kita di mental-mental tinggi. Yang salah satu tadi, antum kalau sering baca buku dakwah, nanti akan ketemu bab itu. Kalau sering baca buku dakwah, karena dakwah itu sebelum bab kemampuan tabligh itu bab mental dulu. Kalau mentalnya loser, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sering aja bergaul sama yang mental-mentalnya mantap itu. Kalau mental-mentalnya pecundang, susah kita. Ngikut cara berpikir. Sering aja bergaul. Allah alam bismillah. Untuk menjadi yang kedua, supaya sesuatu menjadi nilai, yang pertama, bacaan sumber ilmunya itu dibaca berulang. Jadi kayak orang memasukkan air ke botol tuh. Jadi kalau ilmu itu adalah tempat, kalau kita masukin apa namanya? Semprong ya. Itu kan ada atasnya, itu ilmu namanya. Nah, kalau ingin masuk ke dalam kan lewat yang kecil tuh baru ke dalam. Nah, nilai itu di hati, otaknya. Itu di alam bawah sadar. Dimasukkan terus. Lama-lama jebol. Sering aja dibaca. Yang kedua, bacalah ilmu itu pada waktu-waktu di mana hati Anda terbuka. Itu insya Allah jadi nilai. Contohnya, pas ba'da sholat malam sampai sekitar jam 6. Ini termasuk waktu ilmu bisa jadi nilai. Termasuk menjelang tidur. Tapi Anda sudah sangat rileks. Itu juga bisa jadi nilai. Makanya kan ada sunnah menjelang tidur sudah baca Quran. Paham ya? Menjelang tidur baca Quran, sunnah itu. Sampai nanti sudah mau tidur, baru tidur. Terus misalnya termasuk saat Anda bahagia, itu juga bisa jadi nilai. Makanya kita sering dapat nasihat orang tua zaman dulu gitu pas makan. Karena kan bagian anak ya pas makanan. Itu kira-kira cara-cara agar ilmu jadi nilai. Termasuk salah satu cara modern nilai itu adalah duplikasi. Jadi kita bisa dapatkan orang yang menjadi contoh teladan, dan karena kita terkesima sama orang itu bisa nyerap nilainya. Misalnya ada orang yang kau kagumi, ya udah langsung aja, itu cepat juga menjadi nilai. Dia ngomong, wih luar biasa, mantap nih. Nah, itu juga segera jadi nilai. Allah alam bismillah. Ini saya gabungkan ketiga tempat, ada dapat pertanyaan 1, 2 sudah, ketiga tempat. Ini pertanyaan terkait ini aplikasinya Ustaz. Bagaimanakah Ustaz maksud hadis tentang pagi beriman, sorenya kafir? Ketiga. Dan yang keempat, bagaimana tentang kasus gambar karikatur Nabi? Apakah ini kaitannya Quran? Ataukah ini menyangkut dengan pribadi? Yang pertama tentang tentang pagi beriman sama kafir itu adalah murahnya agama di mata orang ini sehingga dia murtad gara-gara sejual urusan dunia. Itu maknanya. Itu terjadi nanti di zaman akhir ketika orang sudah sangat memurah-murahkan agama sehingga dia bisa murtad hanya urusan 1-2 case. Tapi turunan dari bab ini itu adalah tidak sampai murtad, tetapi dia sudah bersikap keluar dari sikap yang benar, gara-gara urusan sejual dunia. Jadi keluar dari sikap benar itu bagian dari menjual agama. Tapi menjual agama yang full ya murtad itu. Tapi di bawahnya ada sikap-sikap, jadi tidak lagi bersikap benar. Namanya tamayyu. Dikasih duit ke A, duit lagi B, pagi sore, pagi apa, sore apa, tergantung angin. Nah, itu bagian dari turunan makna yabi'u dinahu bi'aratin minad dunya. Wallahu a'lam bishawab.
Sementara yang kedua, pertanyaan kedua ya, pertanyaan ketiga dari awal tentang masalah tentang karikatur. Iya, kalau yang disakiti Nabi itu Nabi terhadap pribadinya, clear? Nabi nggak marah. Tapi kalau kita ke Nabi itu aturan, paham ya? Nabi nggak marah, iya karena itu pribadi Nabi. Kita bukan nabinya kan? Kita orang lain, betul. Nah, terhadap karikatur Nabi itu adalah merusak aturan. Karena aturannya ngormati Nabi. Itu aturannya. Bahwa Nabi maafin urusan Nabi. Karena itu pribadi Nabi. Kalau kita nyontohnya gimana? Kalau kita diserang, kita maafin. Orang lain, anak kita, urusan anak kita, bela kita. Paham kira-kira? Bisa dipahami ya? Jangan sampai salah. Nabi maafin. Lalu kan bukan Nabi. Nabi maafin dirinya. Paham? Lo bukan diri Rasulullah. Lo itu punya aturan namanya wajib memuliakan Rasul. Paham ya? Cuman tentu catatannya ketika membela harus dengan bijaksana. Karena kes-kes kayak gini ini banyak teorinya. Bisa teori jebakan, bisa teori memang asli, memang penghinaan, bisa teori banyak teori. Jadi kita jangan sampai kepancing akhirnya lahir. Dan kelihatannya pada waktu karikatur di Prancis itu jebakan. Sekarang nih, begitu nyerang, dan bisa jadi yang nyerang juga udah diatur, perlu nanti serang ya. Bisa jadi. Orang ini nggak terasa bahwa dia suruh nyerang, udah diskenariokan, terprovokasi dia pas nyerang langsung ke 40 negara bertemu menghentikan radikalisme. Karena terorisme udah nggak laku. Karena terorisme kan harus ada korban, harus ada bom, susah. Radikalisme aja. Sekarang gelinding. Kan dari situ awal. Kepancing kita, kejebak. Jadi sudah disiapkan. Jadi di konteks membela Rasulullah dan macam-macam, hukumnya wajib. Yang menjadi masalah adalah teknisnya. Yang paling gampang kalau sekarang ya, langsung ke ranah hukum aja. Melaporkan ke ranah hukum. Wallahu a'lam. Cukup ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa selesai kajian pada pagi hari. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.